Pada suatu hari, ada seekor kancil yang sedang lapar. Ia berjalan-jalan di tepi sungai, mencari makanan. Di sungai itu, banyak sekali buaya yang berenang-renang. Mereka juga lapar dan ingin memakan kancil. Salah satu buaya melihat kancil dan berkata, "Hei kancil, apa yang kamu cari di sini?" Lalu si kancil menjawab, "Saya sedang mencari makanan. Apakah kamu punya makanan untuk saya?" Buaya itu berpura-pura baik dan berkata, "Tentu saja saya punya banyak makanan untuk kamu. Kamu bisa menyeberangi sungai ini dan pergi ke pulau di seberang sana. Di sana ada banyak buah-buahan yang lezat dan segar." Kancil tidak percaya dengan buaya itu. Ia tahu bahwa buaya itu hanya ingin menipunya dan memakannya. Ia pun berpikir keras bagaimana cara agar bisa menyeberangi sungai tanpa dimakan oleh buaya. Akhirnya, ia mendapat ide. Ia berkata kepada buaya itu, "Terima kasih buaya, kamu sangat baik hati. Tapi, bagaimana saya bisa menyeberangi sungai ini? Apakah kamu bisa mengantarkan saya?" Buaya itu senang dengan mendengar jawaban kancil. Ia pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk menangkap kancil. Ia berkata, "Tentu saja, saya bisa mengantar kamu. Kamu bisa naik ke punggung saya, dan saya akan membawa kamu ke pulau itu." Kancil pura-pura setuju dan berkata, "Baiklah, saya akan naik ke punggung kamu. Tapi, kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan memakan saya." Buaya itu berjanji, "Saya berjanji tidak akan memakan kamu. Ayo, cepat naik ke punggung saya." Kancil pun naik ke punggung buaya itu. Tapi, ia tidak langsung duduk di punggung buaya itu. Ia berdiri di atas buaya itu dan berkata dengan keras, "Halo semuanya, buaya di sungai ini. Dengarkan saya." Semua buaya yang mendengar suara kancil itu menghentikan aktivitas mereka dan menoleh ke arah kancil. Mereka penasaran, apa yang akan dikatakan oleh kancil. Kalau kancil itu berkata, "Saya memiliki pesan penting dari Raja Hutan. Raja Hutan ingin menghitung jumlah buaya yang ada di sungai ini. Ia ingin tahu apakah buaya-buaya di sini cukup banyak dan sehat. Jadi saya disuruh oleh Raja Hutan untuk menghitung buaya-buaya di sini." Buaya-buaya di sungai itu terkejut mendengar pesan kancil. Mereka tidak tahu bahwa ada Raja Hutan yang peduli dengan mereka. Mereka bertanya-tanya, siapa Raja Hutan itu? Kancil melanjutkan, Raja Hutan adalah seekor singa yang gagah dan perkasa. Ia adalah pemimpin dari semua binatang di hutan ini. Ia sangat menghormati buaya-buaya di sungai ini dan ingin menjalin persahabatan dengan kalian. Tapi, sebelum itu, ia ingin menghitung kalian terlebih dahulu. Jadi, tolong bantu saya untuk menghitung kalian. Caranya adalah, kalian harus berbaris dari sini sampai ke pulau di seberang sana. Kalian harus berbaris dengan rapat dan rapi, sehingga saya bisa melompat dari punggung satu buaya ke punggung buaya lainnya, sambil menghitung kalian. Apa kalian mengerti? Buaya-buaya di sungai itu mengangguk. Mereka merasa terhormat dan senang bahwa ada Raja Hutan yang ingin berteman dengan mereka. Mereka pun segera berbaris dari sini sampai ke pulau di seberang sana, dengan rapat dan rapi. Kancil pun mulai melompat dari punggung satu buaya ke punggung buaya lainnya. Sambil menghitung mereka, ia berkata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Kancil terus melompat dan menghitung sampai ia sampai di seberang sana. Di sana, ia melihat banyak buah-buahan yang lezat dan segar. Ia pun turun dari punggung buaya terakhir dan berkata, "Terima kasih buaya-buaya, kalian sangat membantu saya. Saya sudah selesai menghitung kalian. Jumlah kalian ada." Kancil tidak melanjutkan kalimatnya. Ia langsung lari ke arah buah-buahan dan memakannya dengan lahap. Ia tidak peduli lagi dengan buaya-buaya masih menunggu jawabannya. Buaya-buaya di sungai itu merasa tertipu oleh kancil. Mereka sadar bahwa kancil hanya memanfaatkan mereka untuk menyeberangi sungai dan mendapatkan makanan. Mereka pun marah dan malu. Mereka berteriak, Kancil, kamu penipu, kamu tidak jujur, kamu tidak menghormati kami.
Kamu tidak menghargai raja hutan. Kamu harus membayar untuk kesalahanmu." Mereka pun berenang dengan cepat ke arah pulau itu, ingin mengejar dan memakan kancil. Tapi kancil sudah siap. Ia sudah memetik beberapa buah yang keras dan berat. Ia pun melemparkan buah-buah itu ke arah buaya-buaya sambil berkata, "Maaf, buaya-buaya. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan kalian. Saya harus segera kembali ke hutan. Saya sudah mendapat izin dari raja hutan untuk memakan buah-buahan ini. Ini adalah hadiah untuk saya karena saya sudah menghitung kalian dengan baik. Selamat tinggal, buaya-buaya, sampai jumpa lagi." Buah-buah yang dilemparkan oleh kancil mengenai kepala buaya. Buaya-buaya itu merasa kesakitan dan pusing. Mereka tidak bisa melanjutkan pengejaran mereka. Mereka hanya bisa menonton kancil melompat dari pulau itu ke punggung buaya terakhir dan kembali ke hutan dengan selamat. Kancil pun berhasil lolos dari buaya-buaya. Ia merasa senang dan bangga. Ia berkata dalam hati, "Hahaha, saya berhasil menipu buaya-buaya. Saya lebih pintar dari mereka. Saya bisa mendapatkan makanan tanpa harus takut dimakan oleh mereka. Saya adalah kancil yang cerdik dan hebat." Pesan dari cerita ini adalah mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan orang-orang yang berpura-pura baik, tetapi sebenarnya memiliki niat jahat. Kita juga harus berpikir cerdas dan kreatif untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Kita tidak boleh mudah tertipu oleh rayuan atau janji-janji palsu. Kita harus selalu waspada dan berani. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, and subscribe.